Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan dengan seumur penerus bangsa. Kami dari tim EPAFIM Undip dengan saya Aris Setiawan dan rekan saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Paving Block Ramah Lingkungan dengan menggunakan teknologi pirolisis secara simultan. Kepadatan penduduk merupakan permasalahan yang hampir dialami oleh tiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia, dan total penduduk sebesar 261 juta jiwa. Peningkatan total jumlah penduduk di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, peningkatan rata-rata jumlah penduduk selama 4 tahun yaitu sebesar 1,2%. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan total produksi sampah di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah organik di Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah terbesar. Sampah organik dapat dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi pupuk organik dan olahan lainnya. Namun, total sampah plastik menempati urutan kedua dengan jumlah 14% dari total produksi sampah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan sejumlah masalah terhadap lingkungan karena sampah plastik tidak dapat terurai secara alami. Lalu, bagaimana masyarakat pada umumnya dalam mengolah sampah plastik? Yang pertama adalah dengan cara dibakar. Cara ini tidak efektif karena merupakan tindakan yang salah. Gas pembakaran sampah plastik menimbulkan gas beracun dan menyumbang tingkat pemanasan global. Yang kedua yaitu dengan cara ditimbun dengan tanah. Cara ini merupakan tindakan yang salah karena akan memicu timbulnya pencemaran tanah dan mengakibatkan tanah yang tidak subur. Yang ketiga adalah dengan cara menimbun sampah ke perairan. Hal ini merupakan tindakan yang salah karena dengan membuang sampah plastik ke perairan akan memicu pencemaran laut, terutama dapat membunuh biota laut. Yang keempat adalah dengan cara mendaur ulang sampah plastik. Hal ini merupakan tindakan yang kurang tepat. Pada umumnya, masyarakat mendaur ulang sampah plastik tidak sesuai dengan standar operasi prosedur. Contohnya, dengan mendaur ulang sampah plastik jenis polipropilen dan polietilen menjadi satu, hal ini merupakan tindakan yang salah karena tidak sesuai dengan operasi standar prosedur. Lantas, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah plastik ini? Untuk itu, kami, tim EPAFIM Undip hadir dengan menawarkan solusi cerdas bagaimana sampah plastik dapat kita ubah menjadi produk bermutu, bernilai jual, dan ramah lingkungan. Yaitu dengan cara mengolah sampah plastik menjadi pabrik ramah lingkungan dan produk samping berupa bahan bakar minyak melalui teknologi pirolisis sebagai upaya mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan. Adapun tujuan yang kami hadirkan meliputi 1. Menghasilkan inovasi produk berupa paving block dari sampah plastik melalui teknologi pirolisis secara simultan. Kedua, menghasilkan inovasi produk samping berupa bahan bakar minyak yaitu premium dan solar dari teknologi pirolisis. Ketiga, membuat paving block plastik dengan bentuk A sesuai standar SFC. Berdasarkan metode penelitian pada pembuatan paving block dari limbah plastik yang pertama, 2 kg plastik LDPE masuk ke dalam tangki melter untuk proses pembakaran dengan variasi suhu 350 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, serta 450 derajat Celcius. Kemudian, asap dari proses pembakaran tersebut masuk ke dalam teknologi pirolisis di mana asap tersebut akan dikondensasikan menjadi suatu produk samping berupa bahan bakar minyak yaitu premium. Kemudian lelehan plastik yang sudah terbakar dikeluarkan dari tangki melter melalui kran atau valve. Kemudian masuk ke dalam cetakan. Setelah itu tambahkan pasir sebesar 300 gram. Kemudian dipres menggunakan mesin pres hidrolik. Setelah itu baru keringkan paving block yang sudah tercetak dan diuji kualitas paving block tersebut. Kemudian baru masuk ke gudang penyimpanan. Kemudian pada pembahasan berdasarkan hasil uji kuat tekan pada pembuatan paving block dari sampah plastik dengan benda uji berbentuk heksagonal serta berdiameter 9 x 9 x 5 cm dengan penambahan pasir sebesar 30%, 20%, serta 5% dengan penambahan limbah plastik sebesar 70%, 80%, dan 95%, sehingga dihasilkan uji kuat tekan maksimum rata-rata pada pembuatan paving block yang terbaik pada penambahan pasir sebesar 5%, sedangkan limbah plastik sebesar 95%, dengan dihasilkan uji kuat tekan maksimum rata-rata sebesar 40,98 kg per cm persegi. Selanjutnya,
Grafik hubungan kuat tekan dengan konsentrasi plastik pada pembuatan paving di mana dihasilkan konsentrasi plastik terbaik untuk pembuatan paving blok sebesar 90% dengan menghasilkan kuat tekan sekitar 40 megapascal. Kemudian, pada hasil pirolisis plastik pada pembuatan paving blok berdasarkan perbedaan temperatur pembakaran plastik pada suhu 350 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, serta 450 derajat Celcius dihasilkan temperatur optimum pada proses pirolisis dalam pembuatan paving blok sebesar 450 derajat Celcius dengan menghasilkan cairan sebesar 70%, gas sebesar 25%, serta padatan sebesar 5%. Selanjutnya, untuk kajian finansial pada pembuatan paving blok dari sampah plastik dibutuhkan beberapa item ataupun alat serta bahan baku habis pakai dalam pembuatan paving blok. Adapun laporan laba rugi atau aliran cash flow pada pembuatan paving blok dari sampah plastik pada bulan Agustus hingga bulan Oktober pada tahun 2019 dihasilkan penjualan sekitar 34 juta dengan laba atau keuntungan sebesar Rp9.700.000. Berdasarkan analisis ekonomi dalam pembuatan paving blok dari sampah plastik, didapatkan payback period pada bulan pertama dengan penambahan 23 hari atau sama dengan 2 bulan. Selanjutnya, nilai benefit per cost ratio didapatkan 3,54. Nilai ini menyatakan bahwa usaha ini atau pembuatan paving blok ini jika dijadikan usaha layak dijalankan karena nilainya melebihi dari 1. Kemudian untuk analisa BEP sendiri, BEP paving yang terjual sebesar 466 meter persegi paving blok yang terjual ataupun jika dirupiahkan sebesar Rp34.900.000. Sehingga dapat disimpulkan kuat tekan paving blok plastik terbaik pada penambahan pasir sebesar 5% dengan penambahan plastik sebesar 95% dengan menghasilkan kuat tekan rata-rata sebesar 40,98 kg per cm persegi. Hal ini memenuhi klasifikasi kuat tekan berdasarkan standar nasional Indonesia dengan paving blok tipe A. Lalu pada proses pirolisis pada pembuatan paving blok dari limbah plastik didapatkan temperatur terbaik pada suhu 450 derajat Celcius. Hal ini didasarkan karena konversi cairannya atau minyak yang dihasilkan sebesar 71,5%. Berikut merupakan foto dokumentasi saat proses penelitian pembuatan paving blok dari sampah plastik. Dapat kita lihat bahwa sampah plastik dicacah menjadi ukuran kecil. Setelah itu, cacah plastik masuk ke tangki melter untuk proses pembakaran atau proses pirolisis. Gas yang dihasilkan dari proses pembakaran dikondensasikan dan menjadi produk samping berupa bahan bakar minyak. Sedangkan lelehan dari melter dimasukkan ke dalam cetakan dan diproses menggunakan mesin pres hidrolik. Setelah itu, untuk paving masuk ke dalam quality control. Selanjutnya dapat kita lihat ada alat penelitian, laporan hasil uji lab, ada produk berupa paving block dan produk samping berupa bahan bakar minyak. Selanjutnya dapat di-subscribe channel YouTube kami dan dapat dilihat video-video menarik dari paving block kami. Setelah itu ada poster menarik dari kami. Sekian video singkat dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa terus gunakan produk ramah lingkungan agar dapat mereduksi sampah plastik di lingkungan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.